Ini adalah konsep car. It's $1 million concept car, right? We don't talk about the price. Oh yeah. It's expensive. It's very expensive because it's a concept car. Jadi Yeah, only one. only one on one. Oke. Thumbnail. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza Rever. Yes, kami sedang berada di Paris atau tepatnya di Vélizy Stellantis Design Center, di mana kami hari ini mau ditunjukkan dua mobil baru dari Citroen. Tapi ada satu hal yang sangat menarik banget untuk kami, karena di sebelah kami ada sebuah konsep car dari Citroen yang mana namanya adalah Oli atau sebenarnya All-E, karena adalah sebuah EV konsep dari sebuah brand Citroen yang mana mereka akan menggunakan banyak hal dari Citroen All-E ini pada model-model masa depan mereka. So ini dia 5 fakta menarik dari Citroen All-E. Yang pertama, konsep dari All-E EV konsep ini adalah mobilnya harus accessible dan juga desirable. Karena memang Citroen ini punya vision di mana mereka tuh harus buat everyone tapi like no one. Jadi maksudnya memang mobil ini untuk semua orang, tapi dia menjadi pembeda di antara banyaknya mobil di jalanan. Itulah yang dicoba didapatkan di Citroen All-E ini. Dan nanti Citroen All-E ini bakal menjadi acuan mobil-mobilnya Citroen di masa depan. Jadi ini akan ya banyak banget hal-hal yang akan didapatkan dari Citroen All-E ini. Salah satunya adalah mobil harus bisa accessibility, dan tadi juga kami dipajangkan dan dijelaskan oleh salah satu petingginya Citroen di sini di Prancis. Mereka bilang bahwa mobil-mobil EV itu kalau nggak berat baterainya, harganya mahal. Nah, dengan Citroen All-E ini nantinya semua mobil-mobil EV akan mirip dengan Citroen All-E, di mana beratnya tidak akan berat banget karena berat dia hanya di 1 ton saja, di mana biasanya baterainya doang aja udah 1 ton kan kalau mobil-mobil EV. Dan kalau ada satu lagi, harganya nanti akan terjangkau seperti salah satu mobil yang akan diluncurkan oleh Citroen di Indonesia. Yang kedua, dimensi. Tadi kita ngomongin soal beratnya. Nah, kedua ini adalah dimensi. Dimensi mobil ini punya panjang hanya di 4.200 mm, jadi tidak terlalu panjang. 4.200 itu artinya masih di bawah kelasnya HR-V dan kawan-kawan yang mana panjangnya di 4.300-an lah ya. Jadi ini masih lebih pendek lah ya, lebih compact, di mana enak banget kalau misalnya mau pakai ini di jalanan. Dan juga dia punya lebar hanya di 1.900 mm. Lebar yang cukup banget, tapi dia juga punya ground clearance yang sangat tinggi. Jadi bisa dipakai di berbagai macam medan. Jadi accessibility-nya itu ada dan desirable dengan desain yang cukup unik. Desainnya unik banget, dimana ini ya, bahkan dia punya aerodinamika yang bagus banget di depan, yang mana dari sisi-sisi kisi-kisi lampunya itu bisa mengalirkan angin supaya mendapatkan aerodinamis yang bagus. Padahal sebuah SUV itu aerodinamisnya biasanya tidak terlalu terpikirkan kan. Tapi ini sangat dipikirkan banget, dan dia juga seperti like Land Rover Defender, dia juga punya kayak tatakan kaki gitu. Jadi kita bisa naik di atas ini dan cocok banget menjadi mobil adventurer. Thumbnail. Yang ketiga yaitu adalah spesifikasinya. Tadi kami bilang bahwa mobil ini harus accessible, ya kan? Dan juga tadi kami bilang beratnya hanya di 1 ton saja. Karena itu, baterai dari mobil ini hanya di 40 kWh saja. Tapi dengan 40 kWh itu sudah bisa menjalankan mobil ini sejauh 400 km. Jadi dia memanfaatkan gimana caranya seefisien mungkin, seramah lingkungan mungkin,
dayanya terpakai, tergunakan dari mobil ini, sehingga membuat mobil ini bisa sangat efisien sekali untuk berjalan secara running cost dan juga secara beratnya bisa terjangkau banget. Memang karena dia adalah mobil konsep, spesifikasi detail horsepower, torsi memang belum ada, tapi konsep seperti ini atau vision yang dimiliki oleh Citroen Oli ini akan digunakan ke model-model Citroen lainnya. Yang keempat, mobil ini bahan material yang digunakan semuanya recyclable. Jadi memang ini mobil yang benar-benar ramah lingkungan karena tidak hanya ramah lingkungan gimana caranya dia efisien penggunaan energi. Jadi supaya ya dia nggak usah pakai baterai yang besar-besar supaya tidak berat, sehingga mobilnya pakai baterai yang seadanya saja bisa range bisa jauh. Nggak cuma efisien soal itu, tapi juga untuk penggunaan bahan materialnya yang di dalam kabin, di luar, itu semuanya bahan materialnya recyclable. Mulai dari depan, dari luar aja, dia bahan-bahan materialnya itu kita bisa switchable ya. Mulai dari depan, bahan material yang di depan, di bumper depan sama bumper belakang, kalian itu bisa tukeran. Jadi, ibaratnya, Citroen membuat mobil ini supaya depan dan belakang sama. Jadi, cost untuk membuat mobil ini tidak tinggi, sehingga bahan material yang untuk membuat mobil ini spare partnya tidak berlebihan dan tidak menggunakan bahan karbon yang berlebihan juga. Begitu pula pada di bagian interiornya. Di interiornya seperti pada bagian door trim, di dashboard, kursinya ini semuanya recyclable dari bahan-bahan material plastik dan juga fabriknya ini semuanya recyclable dan ini ramah lingkungan dan juga ringan sekali. Bagus banget. Dan untuk mencapai efisiensi yang bagus dan memberikan ringan dari bahan beratnya mobil, sehingga sistem entertainment dari mobil ini pun mengandalkan smartphone kalian. Jadi smartphone kalian tinggal masukin ke tengah sini dan otomatis nih entertainment yang ada di tengah sini semuanya berubah menjadi user interface baru dan kita mengakses semua layanan entertainmentnya dari apa yang ada di HP kita. Jadi nggak perlu dibuat layar besar-besar lagi tambahan yang mana membuat mobil makin berat dan kinerja mobil makin berat, sehingga tetap efisien. Bahkan Citroen sengaja membuat kaca depannya tegak seperti ini supaya tidak panas ke dalam kabin dan memberikan celah ventilasi di samping kiri dan kanan ini untuk memberikan pendinginan yang cepat pada bagian kabin. Supaya tetap AC-nya efisien. Sehingga untuk perjalanan jauh, mobil ini juga masih tetap bisa. Jadi inti dari si Oli ini, gimana caranya Citroen Oli ini memanfaatkan 40 kWh-nya itu bisa menjalankan kita dari poin A ke B, poin B ke C, bahkan dari poin C sampai ke Z pun juga bisa. Okay, we can start. How When to you're start? ready, the car is already start. Okay. So let your foot on the brake, Right, the center brake, yes. pedal. On the left, the pedal is the parking brake. Okay. Release. Okay. Okay. You see the car going to neutral. Okay, You see neutral. here neutral. Okay. And you push this lever to the bottom. Oh, drive. that's how to. Oke, caranya gitu ya guys. Jadi parking brake-nya dia ada di sebelah kaki. Dia kita injek dulu baru dia bisa kita release and baru transmisinya kalau pertama kali di N dan dikebawahin baru dia mendapatkan transmisinya di D atau drive. Let's go, kita coba jalan. It's okay? Oke. Yes. Yang kelima adalah rasa berkendara ya guys. Ini adalah concept car. It's $1 million concept car, right? We don't talk about the price. Oh, yeah. It's expensive. It's very expensive because it's a concept car. Jadi Yeah, only one. only one on one. Jadi Yeah, bener-bener one off. wah, One one of of one. one. Yes. Gimana impresinya? Impresinya ini unik sih dan ini ya smooth like EV. EV seharusnya memang smooth pastinya dan ya. Jadi barusan kita ngehajar speed bump saja rasanya juga tetap nyaman meskipun dia sebuah konsep car, dia tetap dibuat untuk berfungsi para normalnya. Biasanya kalau konsep car tuh ya udah untuk jalan aja harus di towing gitu ya. It's a normal car, it's a concept car that can be operate ya. Yeah, you can drive it. It's fully functional. You Fully have functional. all- Oh, it's also have a horn, yeah. You have wipers, Yeah, wipers, blinkers, oh, air okay. conditioning system. How to operate the winkers? This one? This one, like this. Ah, You see? it's so cute. And this one? Oh wow. Ya, jadi sennya itu lucu banget guys. Jadi kalau kita nyalain sen di kiri ini, dia ada kayak grafiknya. It's the hazard light. Oh, if it's hazard, kalau hazard dia dua-duanya ada kayak grafiknya gitu. Keren banget di kanan kiri. Ini lucu banget sih. Dan ini fungsi loh. Biasanya kalau konsep car itu nggak berfungsi. Biasanya paling cuma kayak ya cuma gitu doang. Dan gimana overall rasa berkendaranya? Ini keren banget dan mudah-mudahan
secepatnya bisa diwujudkan sebagai production car oleh Citroen? How long it takes to make it a production car ready? It's only a concept car. Oh, it's only concept for now. Okay, it's still secret means. Exactly. Exactly. Okay, thank you. Okay. Oke. Oke, itu dia jadi 5 hal fakta menarik dari Citroen Oli atau Citroen All-E atau mobil elektrik visioner dari Citroen, yang mana ini akan menjadi basis produksi atau menjadi vision dari Citroen untuk model-model mereka ke depannya. Dan nanti mulai tahun depan semua model Citroen akan sudah yang di-develop mulai tahun depan ya, sudah akan menggunakan logo terbaru dari Citroen yang seperti ini. Memang mobil-mobil yang sekarang keluar di 2023 ke bawah masih menggunakan logo Citroen yang lama. Tapi begitu nanti sudah keluar pakai warna seperti ini, jadi lebih striking dan jadi pembeda di jalanan. Dan dengan ya dia recyclable dan juga efisien, gimana caranya memikirkan dengan 40 kWh itu bisa mendapatkan range terbaik. Menurut kami, ya kami ngerti sekali visi dari Citroen untuk mengembangkan mobil-mobil elektrik mereka di masa depan nantinya. Dan ada satu mobil yang juga akan meluncur di Indonesia menggunakan visi yang sama dengan Citroen Oli ini. Nanti akan kami jelaskan. Oke CVT, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang Citroen, model-model Citroen yang sudah dijual di Indonesia ya, C3, C4, dan juga C5, kami bisa melakukannya, mengaksesnya melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Gue Reza Rever, langsung dari Paris, pamit undur diri.